Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal dengan judul Proses Pembuatan Tempe Home Industry yang berbahan dasar kedelai dan kacang merah di Candi Wesi Salatiga. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Hurin Inin Isngadi dengan NIM 11820600045, kemudian Indah Ilfitul Aini dengan NIM 11820600048, kemudian ada Lulu Hanifah dengan NIM 11820600062, dan Muhammad Gilman Firdaus dengan NIM 11820600072. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai abstrak dan pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Indah Ilfitul Aini. Kemudian materi selanjutnya yaitu metode, bahan dan metode yang akan dijelaskan oleh Lulu Hanifah, dan materi selanjutnya itu hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya dan Muhammad Gilman Firdaus. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Kemudian yaitu masuk ke abstrak. Tempe merupakan salah satu makanan yang banyak disukai oleh masyarakat di Indonesia. Bahan baku pembuatan tempe yaitu berasal dari kedelai maupun non-kedelai. Pembuatan tempe di Indonesia banyak dilakukan di industri rumahan. Salah satunya yaitu industri pembuatan tempe di Candi Wesi Salatiga. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pembuatan tempe kedelai dan kacang merah berdasarkan contoh prosedur dari home industry atau industri rumahan pembuatan tempe di Candi Wesi Salatiga, dan juga memberikan pembahasan mengenai fungsi dari tiap perlakuan pada proses pembuatan tempe. Baik, kemudian pendahuluan. Tempe difermentasi oleh jamur Rhizopus sp pada bahan baku kedelai maupun non-kedelai. Jamur ini nantinya akan membentuk hifa. Hifa merupakan benang-benang halus yang berwarna putih, yang akan menumpuk di permukaan biji kedelai dan kacang merah. Kemudian akan menyatu membentuk miselium berwarna putih. Nah, adanya jamur pada tempe dapat memproduksi beberapa enzim, misalnya enzim protease. Enzim protease ini berfungsi untuk menguraikan protein sehingga menjadi peptida yang lebih pendek serta asam amino bebas. Enzim lipase menguraikan lemak sehingga menjadi asam lemak, serta memproduksi enzim amilase yang berfungsi yaitu untuk menguraikan karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat yang sederhana. Nah, tahapan pembuatan tempe yaitu meliputi perendaman, kemudian penggilingan, pencucian, perebusan, pendinginan, penambahan ragi, pengemasan, dan juga fermentasi. Terdapat 3 faktor utama dalam proses pembuatan tempe, yaitu bahan dasar yang digunakan, mikroorganisme yang ditimbulkan, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tempe seperti pH, kelembapan, dan juga suhu. Nah, kemudian lanjutan dari pendahuluan yang pertama. Tempe yang berkualitas baik memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih, bersih, yang merata di seluruh permukaan tempe, memiliki tekstur yang kompak, serta memiliki aroma dan rasa yang khas sesuai khas tempe. Sifat organoleptik merupakan proses identifikasi produk pangan dengan menggunakan panca indera manusia. Faktor yang menentukan kualitas tempe meliputi warna, kemudian ada aroma, cita rasa, daya tahan tempe, kebersihan, dan tekstur. Uji organoleptik merupakan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan alat indera yang perlakuannya meliputi mendeteksi, kemudian menganalisis perbedaan, membandingkan, kemudian bahkan mengungkapkan suka dan tidak suka terhadap suatu produk pangan. Di antaranya yaitu rasanya, kemudian tekstur, aroma, serta penampilan morfologi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lulu Hanifah dengan NIM 11820600062 akan membahas jurnal bioteknologi bagian metode dan alat bahan. Pada penelitian kali ini, di jurnal tersebut telah dijelaskan penelitian dilakukan pada tanggal 24 Juli sampai 29 Juli tahun 2020 yang dilaksanakan
di industri rumahan pembuatan tempe milik Ibu Fatonah di Candi Wesi RT 1 RW 10 Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dan eksperimen. Penelitian observasional dilakukan saat mengamati proses pembuatan tempe home industry Candi Wesi, dan penelitian eksperimen dilakukan dengan membuat kembali atau remaking tempe berbahan dasar kedelai dan kacang merah berdasarkan hasil observasi. Dalam pengujian hedonik sederhana terhadap rasa, aroma, warna, dan tekstur tempe. Pengujian hedonik sederhana terhadap rasa, aroma, warna, dan tekstur tempe. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu panci, kayu bakar, korek api, timbangan, baki, pisau, dan plastik pembungkus. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada kedelai Glycine Max dari import Amerika, kacang merah Phaseolus vulgaris dari Solo, ragi tempe, air, ampas kelapa. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam jurnal tersebut, penelitian dimulai dengan proses pembuatan tempe dari kacang merah dan kacang kedelai terlebih dahulu. Proses pembuatan tempe kacang kedelai dan tempe kacang merah tidak terdapat perbedaan. Prosesnya meliputi perendaman, penggilingan, pencucian, perebusan, pendinginan, penambahan ragi, pengemasan, dan fermentasi. Tahapan yang pertama yaitu perendaman, di mana kacang kedelai dan kacang merah direndam dengan menggunakan air panas selama 24 jam. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penggilingan. Setelah direndam, kacang kedelai dan kacang merah kemudian digiling dengan menggunakan mesin penggiling supaya bijinya terbelah menjadi dua dan kulit bijinya mengelupas. Tahap selanjutnya yaitu pencucian, di mana kacang merah dan kedelai dicuci hingga bersih. Selanjutnya yaitu perebusan. Kacang merah setelah dicuci dan setelah kacang kedelai dan kacang merah dicuci, selanjutnya yaitu perebusan, di mana setelah dicuci kacang merah dan kedelai kemudian direbus selama kurang lebih 20 menit. Selanjutnya yaitu pendinginan. Setelah direbus, kacangnya didinginkan selama kurang lebih 35 menit. Nah, setelah dingin, kacang diberi ragi sebanyak 1/2 sendok makan dan diaduk hingga homogeni. Ini termasuk tahap pemberian ragi. Kemudian kacang merah dan kacang kedelai kemudian dikemas dalam plastik yang sudah ditusuk-tusuk dengan pisau supaya suplai oksigennya maksimum. Itu termasuk tahap pengemasan. Setelah dikemas, kacang ditunggu atau didiamkan selama 2 hari hingga tempe matang yang ditandai dengan miselium berwarna putih. Nah, terdapat persamaan dan perbedaan dalam pembuatan tempe kedelai dan kacang merah, yaitu persamaannya yaitu dalam proses pembuatannya, sedangkan perbedaannya yaitu pada waktu fermentasi. Tempe kedelai membutuhkan waktu 53 jam, sedangkan tempe kacang merah membutuhkan waktu 60 jam. Selanjutnya adalah hasil uji hedonik pada proses pembuatan tempe kacang kedelai dan tempe kacang merah. Uji hedonik sederhana dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap rasa, aroma, warna tempe, dan juga tekstur tempe ditambah dengan lama pengamatan fermentasi pada tempe kacang kedelai dan kacang merah. Berdasarkan uji hedonik terhadap rasa, didapatkan hasil tempe kacang merah memiliki nilai 4,58, sedangkan tempe kacang kedelai 4,27, yang mana hasil tersebut menunjukkan panelis lebih menyukai rasa tempe kacang merah. Berdasarkan uji hedonik terhadap tekstur tempe, didapatkan hasil tempe kacang merah dan kacang kedelai memiliki nilai sebanding yaitu 4,27, yang berarti kedua jenis tempe ini sama-sama disukai. Berdasarkan uji hedonik terhadap aroma tempe, didapatkan hasil bahwa aroma tempe kacang kedelai lebih disukai dengan nilai 4,77 dibandingkan tempe kacang merah yang memperoleh nilai 3,69. Berdasarkan uji hedonik terhadap warna, didapatkan hasil bahwa tempe kacang kedelai dan kacang merah sebelum digoreng memiliki warna putih, sedangkan setelah digoreng warnanya coklat. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap lamanya fermentasi, tempe kacang merah membutuhkan waktu fermentasi lebih lama, yaitu
60 jam dibandingkan dengan tempe kacang kedelai yang membutuhkan waktu 53 jam. Selanjutnya yaitu kesimpulan, dalam proses pembuatan tempe kedelai dan tempe kacang merah tidak terdapat perbedaan. Adapun proses yang dilakukan yaitu perendaman, penggilingan, pencucian, perebusan, pendinginan, peragian, pengemasan, fermentasi. Pada uji hedonik sederhana terhadap rasa, tempe kacang merah lebih tinggi diterima oleh panelis. Pada uji hedonik sederhana terhadap tekstur, tempe kacang merah dan tempe kedelai memiliki kedudukan yang sama yang diterima oleh panelis. Kemudian pada uji hedonik sederhana terhadap aroma tempe kedelai lebih tinggi diterima oleh panelis, sedangkan warna tempe sebelum dan setelah digoreng mengalami perbedaan. Perbedaan ini disebabkan karena adanya aktivitas enzim yang dihasilkan oleh jamur yang berasal dari inokulum yang digunakan, serta tempe kedelai lebih cepat matang kurang lebih 53 jam dibanding dengan tempe kacang merah kurang lebih 60 jam. Demikian penjelasan kami mengenai jurnal ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.